Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 10 pertanyaan dari berbagai macam kelas, tapi tetap didominir oleh kelas 7. Dan kelas-kelas ke atasnya agak jarang. Mudah-mudahan yang akan datang lebih dapat dikoordinir per kelas itu. Apakah Sabtu ini kelas 7 saja, misalnya besok kelas 8 saja. Yang penting semuanya aktif dan terlibat. Karena acara kita ini bukan sekedar pengisi waktu, dan bertanya itu bukan juga sekedar untuk memenuhi himbauan untuk bertanya, tapi betul-betullah menjadi ilmu di kita semua, terutama bagi yang betul-betul tidak paham, tidak tahu dan tidak mengerti. Bagi yang sudah dalam ilmu kita, dengan hadirnya kita ini menambah semangat dan kekompakan kebersamaan kita di sini. Untuk itu terima kasih kepada guru-guru kita yang alim, yang sudah faqih, yang rasih ilmunya, tetap menyempatkan diri datang ke sini, sehingga kami pun menjadi bersemangat untuk acara ini, karena penting bagi orang-orang yang merasa ini penting. Nah, baik, yang pertama dari Gilang Yuliandra kelas 7C. Ada Gilang? Silakan. Gilang dari mana Gilang? Sungai Pua. Ya, silakan salam sama bapak ibunya. Ya, 7C ya. Gilang, pertanyaannya dari Sungai Pua di lereng Gunung Merapi, di Kaplokoto, di 5 suku, 5 kampuang, Galuang, 5 kampuang, pas di bawah Badurai ya. Tanya Gilang Yuliandra, mudah-mudahan bapak ibunya mendengar. Ada mendengar biasanya ya. Lihat. Apa hukumnya jika kita mengambil hak orang lain tanpa izin? Begitu pertanyaannya. Bagus, silakan duduk. Mengambil hak orang lain tanpa izin, lebih-lebih itu untuk dimakan atau dipakai. Ada ayat yang barangkali hafal di kita sebagiannya, surah Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi. Itu surah Al-Baqarah 188 ya. Intinya, jangan kalian atau kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak sah, melalui cara-cara yang diharamkan. Bisa mencuri, bisa merampas, bisa mengambil, bisa menipu, curang, atau khianat, atau korupsi, atau cara-cara ilegal lain seperti pungli, sogok, dan seterusnya. Ini namanya semuanya batil. Hukumnya haram. Apabila dia makan dengan barang-barang yang haram, menjadi darah dia, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kuku, menjadi urat-urat saraf, maka mengalirlah barang-barang haram itu ke seluruh tubuhnya. Itu Abi peringatkan kepada antum semua, jangan gampang-gampang saja mengambil punya teman, hak teman. Tidak enteng masalahnya itu. Walaupun teman kita, sesama kita, tapi tetap itu tidak hak kita, tidak punya kita. Tiba di tanah namanya man akhadha minal ardi shibran. Siapa yang mengambil, merampok, merampas tanah bigairi haqqi, tanpa haknya, walaupun sejengkal,
Ya, tiba di tanah ini. Man akhadha minal adri shibran. Ya, siapa yang mengambil tanah ini sejengkal bigairi haqqihi, tanpa haknya, yang nyata-nyata bukan haknya. Apakah dengan jalan menunjukkan kita orang baga, kita orang kuat, kita orang hebat, ini tempat saya, atau dengan diam-diam menggeser tapal batas, atau sedikit-sedikit dikais juga, dikais, diambil, atau apapun caranya, khusifa bihi yaumal qiyamah, nanti dia akan dibenamkan ke dalam 7 petala bumi di hari akhirat. Ini sangat berbahaya ancaman. Hadis riwayat Imam Bukhari itu. Begitu juga orang yang pandai bicara, alhan namanya. Alhan lebih pandai bicara, hebat dalam mengemukakan argumentasi atau alasan. Mengemukakan alasan, argumentasi, berdalih, mendatangkan saksi-saksi atau pengacara-pengacara dan seterusnya, tapi itu tidak haknya. Kata Nabi, hati-hati. Waspada, innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Itu berarti aku berikan kepadanya potongan dari potongan api neraka. Apa maksudnya? Karena pandainya kita berdalih, berargumentasi, hebat bicara, sehingga beralih hak orang lain kepada kita. Jelas-jelas itu tidak hak kita, tapi karena kehebatan kita dalam bicara, atau sekarang ada pengacara, ada sikap pengacara kita, pembela kita, dengan cara-cara yang tidak benar, lalu kita mendapatkannya, memperolehnya, atau menang kita, itu neraka yang diberikan. Hati-hati, itu pesan Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, sekarang di kita ini, mengambil punya teman, termasuk mengambil sambal teman, nasi teman, tidak reda dia, tidak senang dia, tidak suka dia, itu salah satu penyebab antum tu budek. Tahu budek? Tak nangkap-nangkap, itu berpengaruh. Memasukkan hak orang lain ke mulut kita dengan cara yang tidak halal, tidak benar, zalim, merampok, merampas, menipu, curang, berpengaruh kepada pola pikir kita, lebih-lebih kepada hati kita. Agaknya tidak pernah konsentrasi, tidak pernah dengar, salat bergelut-gelut misalnya, hafal tidak pernah hafal, kerja bikin rusak, bikin orang, bisa jadi pengaruh itu. Paham tum? Paham tum? Belajarlah jangan mengambil punya orang lain tanpa izinnya. Belajarlah, apakah pena, rol, buku, belajar nanti terbawa-bawa. Jangan dianggap sepele. Pecinya bagus-bagus, saya malas melihat orang tak bagus. Jangan enggak sepele, jangan enteng. Dengan bahasa kita seperti itu kan barang kecil, tidak masalah, boleh baginya. Jangan seperti itu. Selagi tidak hak kita, tidak punya kita, tidak milik kita, tidak usah ambil. Termasuk sandal-sandal yang aku pakai, antum buang, ini paling parahnya. Maka sekarang Abi dengar kepada kalian, berdosa hukumnya, kalian telah mengenainya, telah menyakiti orang lain. Dan kita akan menerima balasan yang sama. Bisa jadi apa yang kita terima, perlakuan kawan begini, kita juga pernah begitu. Al jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan menerima balasan sesuai dengan kerjanya. Ada dengar? Ada dengar? Ini kelas berapa? Ada paham kelas 8? Belajarlah, pakai saja punya kita.
termasuk menyerobot antrian. Zalim kita. Hak orang yang kita rampas itu. Di Australia, mereka melatih untuk antri itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Begitu pentingnya antrian. Murid-murid ini, saya juga berpesan kita. Ada hendaknya nanti sosialisasi, kemudian simulasi. Latihan untuk antri makan, antri berwudu, antri ke sekolah. Ini penting, sangat penting. Kalau tidak terbiasa, ke Makkah pun orang tidak antrian. Jamaah yang paling tidak bisa antrian dua, Indonesia satu, orang India satu. Serobot nasi orang, serobot hak orang. Karena tahu satu biasa. Terima kasih kita kepada si Gilang Yuliandra yang telah bertanya, apa hukumnya mengambil yang tidak hak kita? Sampai ke atas. Memakai, mempergunakan, mengambil, merampok. Dengan cara apapun, haram hukumnya, itu zalim. Jika itu dimakan, maka darahnya sudah bercampur dengan barang yang haram. Satu kali Nabi menyampaikan, ada orang yang bermusafir, pakainya sudah kumal, rambutnya acak-acakan, dia sudah lelah, lalu dia menengadahkan tangan memohon, Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya, permintaannya, permohonannya? Makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, dihidupi dengan barang yang haram, lalu dia berdoa. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya cara begitu? Ini ancaman berat. Jangan dipermudah-mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar kita melalui media ini, jangan suguhkan kepada anak kita harta yang tidak jelas, makanan jelas. Nanti berpengaruh kepada otaknya, kepada pikirannya, kepada hatinya. Jangan salahkan kami guru. Kadang-kadang anak kita itu entah apa makanannya. Bandel, nakal, tidak dapat, tidak mau diajari. Tidak dibina, nanti disalahkan lagi guru, begini, bisa jadi penyebabnya makanan. Faham tuh? Kelas 7, faham tuh? Apa-apa tanya sama orang tua dengan cara yang bijak. Makasih kepada Gilang. Sudah paham Gilang? Mana Gilangnya? Ada paham Gilang? Mana Gilangnya tadi? Bagus. Gilang Yuliandra. Kalau di kampung namanya menggeser lantak sepadat. Apakah sawah, parak, atau kolam, atau mengambil alih jalan segala macam. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Hidupnya tidak tahan tentram. Karena orang akan selalu menyumpah, mengutuknya. Jadi hak siapapun yang kita ambil, orang yang dizalimi dia akan terus mengutuk, menyumpah, berdoa. Tidak tentram. Jadi kenapa kita tidak tenang? Pencarian kita tidak berkah, itu dia. Oke, kita masuk yang kedua, Dhafa Ibrahim. Dhafa. Saya setuju. Ini Dhafa ini. Kelas mana Dhafa? Oh, kelas di Bukit Tinggi. Oh, kelas 7F, Bukit Tinggi. Ada ibu bapaknya? Silakan salam sama ibu bapaknya nih. Oh ya, sini. Bapak ibu, anak kita namanya Dhafa Ibrahim. Daif, tamunya Nabi Ibrahim ini ya. Oh, hebat ya. Dari Bukit Tinggi kelas 7F, pertanyaannya, apakah hukumnya menahan sebelum salat Idul Adha? Menahan makan. Apa boleh kita makan sebelum pergi salat Idul Adha? Bagus. Silakan duduk, Dhafa. Dhafa ya. Hari-hari yang haram berpuasa. Pertama, hari raya. Hari Raya Idul Fitri, haram berpuasa. Hari Raya Idul Adha, haram berpuasa. Hari-hari tasyrik, haram berpuasa. Hari yang dikeragui apakah sudah masuk Ramadan atau tidak, namanya hari syak, ini juga terlarang berpuasa.
Apa itu puasa? Puasa adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'is syamsi ila gurbis ma'aniyah. Menahan diri daripada berbagai macam hal yang dapat merusak dan membatalkan semenjak terbit fajar masuk subuh sampai terbenam matahari dengan niat bahwa kita akan puasa. Itu puasa semenjak fajar sampai maghrib. Itu yang puasa. Dan puasa itu bukan hanya menahan. Memang asal kata daripada puasa, saum itu menahan. Al-imsak menahan. Menahan apa saja? Inni nadartu lirahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah yang Rahman untuk menahan diri daripada bicara. Kata Maryam. Jadi menahan. Daripada kesalahan itulah puasa. Nah, sekarang bagaimana hukum menahan di hari raya Idul Adha? Ini bagus pertanyaan siapa? Dhafa ya, bagus pertanyaan. InsyaAllah kalau tidak lagi terjadi perbedaan pemahaman dan pendapat sisi pandang, kita Idul Adha besok ini tanggal 17 Juni. Antum tidak akan pernah pulang-pulang sampai tanggal 17. Tanggal 16-nya baru pulang. Baik, betul? Cemas ini. Disunnahkan bagi orang yang ikut berkorban atau peserta korban. Jangan coret-coret kaki. Budi. Disunnahkan bagi orang yang ikut berkorban, bukan peserta korban. Kalau peserta korban nanti dia disembelih. Untuk menunda, bukan puasa ya, menunda makan saja, berarti minum boleh. Menunda makan sampai hewan korbannya disembelih. Kalau penyembelihan hewan korban itu setelah salat raya, tapi kalau besoknya tidak lagi. Disunnahkan itu bukan wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a. Beliau tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau kembali fayakula min udhiyatihi. Sampai beliau kembali selesai salat Idul Adha dan kemudian selesai korban, beliau memakan daripada daging hewan korban beliau setelah dimasak. Hadis dari Imam Ahmad. Kenapa disunnahkan untuk tidak makan? Pertama, mengikuti Nabi, ittiba namanya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Agar si peserta korban makanan pertama hari itu adalah hewan korban, menikmatinya. Menikmati. Hukum memakan itu sunnah. Siapa yang tidak mau memakan daging hewan korbannya yang setelah dimasak, tidak masalah, karena tidak wajib. Kata orang kampung kita, daging yang segumpa tidak wajib dimakan, tidak wajib, karena anjurannya nadab. Kulu wa at'imu wa adhiru, makanlah, beri-berilah makan dan simpanlah. Hukumnya makan itu lin nadab, bukan lil wujub. Bukan lil wujub, bukan untuk wajib, tapi sifatnya sunnah. Tidak puasa, berarti bolehkah kami minum? Bolehlah. Makan. Tetapi jika hewan korbannya sampai nanti selesainya bisa hari sore hari atau payah lama betul, bagi yang lapar boleh saja dia makan peserta korban. Apalagi kalau disembelih besok harinya,
besok harinya dia sembelih. Boleh saja dia makan pagi, tidak masalah. Tapi untuk mengikuti sunnah Nabi, tundalah makannya sampai selesai salat. Disembelih apa tidak disembelih hewan korban hari itu, bagusnya tunda sampai selesai salat Idul Adha. Bagaimana kalau kita tidak menjadi peserta, yang ikut, ya tidak masalah, makan dia pagi boleh, minum juga boleh. Cuman dalam rangka apa namanya, mengikuti sunnah Nabi untuk bersama-sama, ya disukai juga dia menahan sampai selesai salat. Cuman namanya bukan puasa, ya dofa, namanya bukan puasa. Karena yang puasa itu semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang puasa itu haram hukumnya di Idul Adha, Idul Fitri. Tidak boleh niatkan puasa. Kalau antum niatkan berpuasa atau ibu-ibu kita meniatkan puasa, jangankan berpahala, malah berdosa. Karena melakukan sesuatu yang diharamkan, ya berdosa. Hanya menunda makan. Paham tuh? Apa yang tunda? Makan. Ke sini lihat, ke sini. Jangan ke sana. Nampak perempuan di situ? Nah, sini lihat. Ya. Bagus, makasih ini kepada Dhafa. Mudah-mudahan Dhafa ini orang yang penyuka gembira dengan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Karena Dhafa Ibrahim ini. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tamu. Beliau senang dan suka dengan tamu-tamu. Bagus. Kemudian ijlal fikri imam. Ijlal fikri imam. Kelas berapa ini? Kelas 7E. Bagus. Dari mana ijlal? Bukit Tinggi juga. Di mana Bukit Tingginya? Tiga Balai. Bagus. Ada ibu ayahnya. Coba salam yang bagus. Oh, bagus. Sama nama kita ya. Abi Umi juga panggilannya. Abi ini dipanggil nama Abi semenjak tahun 91. Bukan latah, memang semenjak beranak pertama sudah itu tahun 91. Kalau Umi itu semenjak di dunia, semenjak tahun 90 kurang beliau sudah panggil juga Umi di dunia. Jadi bukan latahan. Bagus. Jadi assalamualaikum Abi Umi. Ada Abi Uminya di rumah. Mantap. Ini anak kita ini. Abi Uminya si Ijlal Fikri Imam. Anaknya gagah ganteng. Mudah-mudahan dia saleh. Amin. Tanya beliau ini, apakah kita termasuk munafik jika kita diserahkan di pondok ini, pakai ini ya, untuk belajar, tetapi kita di pondok tidak belajar dan sering melanggar aturan pondok? Sering gitu? Enggak? Ya, silakan duduk. Bagus sekali pertanyaannya. Dengarkan ini. Yang suka tidak masuk, suka mencari alasan, yang pura-pura sakit, yang tamarud, pura-pura sakit. Yang ada saja alasannya, tiba akan masuk itu kusam saja wajahnya. Atau setiap sebentar permisi keluar. Kalau sudah masuk lokal itu pipisnya langsung saja hendak keluar. Tadi tenang-tenang saja. Ada saja. Kedengaran itu ini. Pertama, kita sudah mengecewakan orang tua. Satu. Membikin hibah hati orang tua. Berarti kita ketika itu tidak berkhidmat. Tidak melakukan perbuatan baik kepada orang tua. Maka itu namanya khianat. Mengkhianati kepercayaan orang tua, dibiaya kita ke sini. Walaupun biayanya sekarang sudah payah, harga semua naik, biayanya tetap segitu, tapi masih ada juga yang tidak bayar berbulan-bulan. Sampai ada yang nunggak sekarang 400 jutaan, hebat, enggak. Jadi orang tua kita sudah susah-susah mencari kian biaya pondok kita. Bukan uang sekolah tidak ada di sini. Yang ada biaya bulanan. Itu pun makan 3 kali sehari, ada nanti sekali seminggu pakai daging, pakai ayam, pakai sup,
Masih mengeluh juga, masih mengeluh juga. Cobalah kali-kali kurang biayanya. Cuman antum juga masih mengeluh juga, masih mengeluh. Nah, sekarang orang tua kita sudah berusaha sebaik-baiknya menafkahi kita, mencarikan uang ke sana sini, bahkan ada yang minjam, ada yang nunggak, agar kita bisa belajar dengan baik, mendalami ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia akhirat, ditambah dengan ilmu duniawi. Makanya kita ramu kedua-duanya di sini. Yang pertama, siapa yang ingin mempelajari dasar-dasar agama kita dengan baik, itulah gunanya tingkat SLP, tingkat sanawiyah. Tujuannya di pondok. Termasuk membiasakan kehidupan yang baik, berada di lingkungan yang baik. Tidak ada tempat yang terbaik sekarang untuk dunia yang kacau balau ini untuk bagi anak-anak muda kecuali di pondok. Kecuali orang tuanya betul-betul hebat, aktif menjaga anaknya siang malam. Sejelek-jelek pondok tetap baik di pondok. Karena di pondok orang bisa teratur salat jamaahnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya. Teman-temannya walaupun ada yang sedikit nakal atau jahat atau bully, kata orang dulu tidak ada bully-bully, sekarang namanya yang bully. Biasa itu. Mas sekarang orang enye-enye. Ya Ustaz Deno? Ustaz Deno ada dulu berkelahi kan? Sedikit ada ya. Ustaz Redo juga ada kan? Ini orang pondok saja nih. Ustaz Redo digontor 9 tahun 10 tahun. Ustaz Redo? Ustaz Redo 11 tahun digontor. Ustaz Deno 7 tahun di Mesir. Ustaz Hendriko malang melintang di dunia pondok. Sudahlah malang untuk melintang pula dia. Ini Ustaz Bisri terakhir di pondok di Makati. Ustaz Jumani ini merantau jauh-jauh dari Aceh juga di pondok dulu. Bahkan beliau 13 tahun di pondok mengajar, juga jadi wakil. Sekarang Dr. C, doktor dalam kurung C, Jumadi. Temalakangnya CH, calon haji. Ustaz Akmal C, MPD. MPD C. Gitu sekarang. Ini semua pondok. Pondok-pondok saja nih. Tanpa habis sebut semua satu-satu. Ini Pak Malin Mudo kita juga orang pondok. Ustaz Malin Mudo. Di pondok itu biasa itu. Menjadi kenangan. Bergelut sedikit, janganlah bilang juga bully. Ini kan kadang kembali susah juga kami di guru-guru ini. Sedikit tergeser, bully. Sedikit terpijak, bully. Sedikit dimarahi guru, bully. Jadi kami susah jadinya. Susah jadinya. Kadang-kadang orang tua langsung saja merespon. Langsung pula diviralkan. Berdosa kita memviralkannya tidak benar. Para orang tua tanpa menuduh sepada orang tuanya, kalau tidak jelas ujung pangkalnya, belum tertutusi, belum tabayun, langsung diviralkan, Anda berdosa. Dosanya dosa besar karena sudah menyebarkan berita palsu. Sangat besar dosanya, berbahaya sekali. Melalui media ini kita seru orang tua yang tidak menunjukkan siapa orang tua, tapi kalau ada seperti itu, tabayun dulu, klarifikasi dulu, bagaimana masalahnya, begini. Jangan langsung saja dibilang di media, di grup, nanti tersebar. Bagaimana meralatnya? Berdosa besar, sangat besar dosanya. Menyebarkan berita bohong. Atau menambah-nambah berita yang tak sebenar. Sangat besar dosanya. Nah sekarang ada tanyanya beliau tadi, orang tua sudah menyerahkan ke pondok, ternyata dia tidak belajar, alasannya 1001. Pertama, dia sudah tidak berbakti kepada orang tua, dia berkhianat kepada perjanjian tua. Yang ketiga, dia sudah merusak masa depannya sendiri. Merusak masa depannya sendiri. Yang keempat, dia sendiri menyukai, mencintai yang namanya kejahilan, kebodohan. Fasadun kabirun. Ada nyimak khutbah kemarin? Fasadun kabirun. Alimun mutahattikun.
Wa akbaru, lebih berbahaya daripada itu adalah jahilun mutanassikun. Suatu bencana, suatu kerusakan hebat. Salah satunya adalah jahil, orang tidak berilmu, orang bodoh tapi rajin beribadah tanpa ilmu. Berarti kalau antum tidak belajar, di samping tidak berkhidmat, berkhianat kepada orang tua, mencintai kebodohan, dan merusak masa depan, berarti antum nanti akan beramal nanti tetap bodoh. Ya, ilmu itu mendahului amal. Orang yang tidak berilmu tapi beramal banyak rusaknya. Jadi itu pertanyaan daripada Ijlal, apakah termasuk munafik? Munafik, khianat dia kepada orang tua. Dia bukan merusak orang tuanya sebenarnya, dia merusak masa depannya. Ini antum-antum yang sering pura-pura sakit, malas, alasannya bagaimana begini, tiap sebentar mencari cara untuk menelpon orang tua, lalu bilang kepada orang tua saya begini. Antum ini tidak akan pernah menjadi orang hebat. Tidak pernah. Kita bisa menjadi orang hebat nanti kalau sudah tahan uji. Jadi siapa yang tidak masuk belajar dengan alasan bagaimana begini, empat itu dia. Jadi kalau pertanyaannya munafik, secara bahasa dia munafik, dia sudah menipu. Menipu orang tuanya, menipu dirinya. Dan dia telah berbuat jahat kepada dirinya hanya gara-gara memperturutkan kemalasan dan teman-teman. Sehingga Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal malas, minal kasal. Nih yang tidur bangun. Ustaz bangunkan yang tidur ini, pemalas ini. Pemalas tidak naik kelas. Ya, ijlal, khianat, munafik, membohongi orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, dia merusak masa depannya sendiri, kemudian dia lebih suka bodoh daripada berilmu. Ya, bagus. Bagus, makasih Ismail Ijlal. Yang keempat, M. Azka Al-Fayad. Mana ini? Kelas 7. M itu Mahmud Muhammad Mister Muhammad Azka Al-Fayad. Dari mana? Tetang Kamang itu luas. Dulu Teletang Kamang itu, Palupuah juga Teletang Kamang dulu. Belum lahir lagi kan? Palupuah dulu termasuk Teletang Kamang. Gadut Kota Tengah, Mage, Kamailir, Kamamudi, Kapau itu Teletang Kamang. Dipecah sekarang. Terpecah sekarang menjadi sekian negari. Di mana Teletang Kamangnya? Kota Tengah. Oh bagus. Tengah. Namanya Azka, Mr. Azka Muhammad, sama nama kita ya. Namanya Muhammad Azka Al-Fayad kelas 7A. Coba salam sama ibu bapaknya dulu. Oh bagus. Dan Taufik Zikran. Dari mana nih Taufik? Kamang juga. Kamang terbagi 2, terbagi 3 pula sekarang. Kamailia. Ada Kamamodi, ada Kamang Tengah, ada Kamailia. Itu pembagiannya sekarang ya. Kamailir. Coba salam sama ibu bapaknya. Bagus. Tanya beliau berdua ini, mudah-mudahan beliau menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, dan orang-orang yang penyeru kepada kebenaran. Amin. Apakah boleh jika kita membalas bulian teman dengan bulian yang lebih keras? Duduknya bagus-bagus. Apakah kita boleh membalas bulian teman dengan bulian yang lebih keras? Itu. Oh bagus. Mau lama berdiri atau duduk? Kalau lama berdiri, lama lihat di situ. Kan? Silakan duduk. Bullying itu kan bahasa kita sekarang. Yang sekarang sudah dilindungi pula. Nah sekarang begini.
membuli bahasa zananya, bahasa agamanya zalim. Menzalimi, zalim terbagi tiga, agak panjang sedikit ya. Ya Muhammad Azkar, panjang sedikit masalah ya. Siapa lagi ini Taufik. Zalim terbagi tiga. Nah. Ini kepada Ibu Amin nanti atau petugas, buatkan buku spesial kita cetak, dibuatkan formatnya. Sehingga anak-anak kita buku spesial itu dibelinya nanti spesial untuk acara hari, tidak buku sembarang ini, supaya semuanya aktif. Kemudian Bapak Ibu nanti akan memeriksa lagi catatannya. Jelas siapa yang mencontek. Nanti juga kajian kita di Matwai Bukhari dibawa juga catatan. Jadi kita biar digratiskan bukunya, buku spesial untuk itu, supaya jangan seperti ini. Orang sudah habis-habisan menjelaskan, menerangkan, konsentrasi, dia masih main-main, masih coret-coret, tidak bagus. Dengarkan ini. Zalim terbagi tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama. Tiga zalim. Secara bahasa zalim itu maknanya wadu syai' fi ghairi mahli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semesti seharusnya, termasuk melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hal yang seharusnya, namanya zalim. Zalim kepada Allah puncaknya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat dahsyat. Kenapa syirik namanya zalim? Karena dia salah pasang. Mestinya dia menyembah Allah yang telah menciptakannya, menjaga, memeliharanya dan seterusnya. Tapi malahnya disembahnya selain Allah, zalim dia. Salah pasang dia, salah tempat. Zalim kepada diri sendiri, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang resikonya kepada diri kita sendiri. Itu makanya apabila kita melanggar aturan Allah, zalim kepada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Kata Nabi Adam, saya telah menzalimi, kami telah menzalimi diri kami sendiri, karena dia sudah melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Ketika kita melanggar larangan Allah, kita zalim. Karena akibatnya, bahayanya kepada kita lagi. Ya, dengar. Ketika kita melanggar larangan Allah, bahasa kitanya berdosa, namanya zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Akibatnya, resikonya, sanksinya, ikabnya, hukumannya akan kita alami sendiri. Itulah doa Nabi Adam ketika bila melanggar, la taqraba hadhi syajarah. Apalagi sambungannya? Apalagi sambungannya? Fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini, wahai Adam, wahai Hawa, nanti kalian menjadi orang zalim. Apa zalim? Kalau kalian melanggar, kalian zalim. Nanti resikonya, akibatnya kepada kalian berdua. Zalim namanya. Zalim kepada sesama, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap dan ucapan perkataan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan dan kesakitan atau mengalami kerugian. Namanya zalim kepada orang lain. Termasuk kepada hewan juga zalim kepada orang lain namanya. Membuli zalim. Zalimnya dua. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Zalim. Kenapa zalim kepada diri sendiri? Allah melarang kita untuk jangan saling menzalimi. Ya. Allah melarang kita, mengharamkan zalim itu. Haramtu zulma, aku haramkan zalim itu kepada sesama kalian semua. Wala tazalamu, untuk itu jangan saling menzalimi.
Kita langgar, berarti kita zalim kepada diri sendiri. Melanggar aturan Allah, zalim kepada diri sendiri. Satu. Yang kedua, mengakibatkan orang lain menderita sakit, mengalami kerugian. Zalim kepada sesama. Zalim kepada sesama apabila orang lain tidak mau memaafkan, nanti di akhirat ditanggung bayarannya, ditanggung sanksinya. Orang-orang yang terzalimi, jangankan orang, hewan yang terzalimi saja nanti mengadu kepada pengadilan Allah. Ya, hewan-hewan yang kita sakiti, yang kita zalimi, akan mengadu, meminta keadilan kepada Allah. Sehingga ada binatang-binatang yang dihidupkan lagi, diterima laporannya. Ada perempuan yang masuk neraka lantaran kucing. Ada juga perempuan yang masuk surga lantaran anjing. Jadi binatang-binatang nanti akan dihidupkan lagi. Kita kalau menzalimi, jangankan manusia, orang kita zalimi, jangankan hewan, jangankan orang, hewan kita zalimi, mengadu dia. Antum-antum kalau zalim kepada sesama, dengar ini, bullying itu namanya zalim. Jangan pakai lagi bullying juga, zalim namanya. Mencampakkan peci kawan, membuang sendal ke atas, mengambil punya teman, mengganggunya, apalagi dia sedang beribadah, diganggu dia. Dia sedang baca Quran, kita mengganggu dia. Itu bukan hanya zalim lagi, setan itu. Agak keras suara Abi ini. Tidak juga terdengar. Sekeras itu suara Abi masih juga celengak-celengok. Kepada orang tua, lebih keras sekali lagi. Kami tidak pernah mentolerir yang namanya zalim itu di sini. Ada juga terdapat seperti itu di luar pengetahuan kami. Karena kami juga butuh tidur. Rupanya dia melakukan kezaliman di tengah malam, di luar pengetahuan kami. Karena kami juga manusia butuh tidur, istirahat. Tidak mungkin kami akan tidur di samping anak ini seterusnya. Di luar itu kami tidak tahu. Kami sudah berupaya. Lari dia manjat pagar dia. Sudah di pagar keliling. Lari juga dia. Anaknya seperti itu. Bapak Ibu, kami tidak pernah mentolerir namanya zalim di sini. Kalau ada kami panggil. Untuk itu siapapun yang merasa terzalimi, tersakiti, lapor kepada guru, jangan kepada orang tua dulu. Kami tidak tahu, tiba-tiba orang tuanya protes. Orang tua juga. Jangan dibenarkan semua laporan anak dulu. Tanyalah dulu. Tanya dulu. Ya, paham tuh? Ini paham tak? Siddiq, ada paham? Siddiq. Pasang baju bagus. Dasi bagus. Bagus. Kita sidik ini. Masuk surga nanti. Ya, kali ketiga, kita tidak mentolerir, tidak membolehkan, Allah saja mengharamkan zalim itu. Ternyata masih ada yang zalim. Kalau bergelut-gelut, terpijak, jangan bilang juga zalim. Antum juga bergelut. Ini masalahnya, kalau kawan kena tidak masalah, kalau kita kena bully namanya. Ini antum curang namanya. Kita olok-olok kawan, kita permainkan pena kawan, lalu ada kawan membalas kepada kita, kita bilang bully. Antum itu tidak akan bisa bergaul namanya. Siapa yang zalim di sini, laporkan kepada guru kita. Ada BK, ada pengasuh. Dipanggil. Tapi kalau tidak pernah dilaporkan, kami tidak tahu. Karena tidak mungkin kami guru antum di sisi antum ke mana-mana. Namanya bodyguard namanya itu. Ya, bodyguard namanya. Tukang pukul namanya kami, pengawal pribadi namanya. Tidak mungkin kami mengawal antum ke mana-mana. Ini juga kadang-kadang kurang dipahami oleh sebagian orang. Maunya anaknya siang malam ditunggui, dilihat terus, dimonitor terus. Nah, siapa kita? Laporkan. Zalim hukumnya haram.
Nabi tidak akan menyebut bully. Zalim hukumnya haram. Menzalimi sesama hukumnya haram. Itu satu. Paham Tom? Paham Tom? Kita depan guru-guru semuanya nih. Tidak ditolerir. Tolerir itu apa bahasa kitanya? Apa? Tidak dikasih keringanan. Tidak ada namanya rukhsah, tahfif bagi orang zalim. Tidak ada tempat bagi orang zalim di sini. Ada juga. Kemarin sudah dijemput salah seorang anak yang culas, yang curang, yang galir. Tahu galir? Galir dia. Ingwa-ingwa tapi nya lalu je dia. Kan Ustaz Julima nak salah tu ya. Kawan permainan tak salah ya. Lunak-lunak kepala caci yang pematang sawah tergiri adanya. Ada pulang dia kerana mengganggu, merusak. Tak bisa dibentuk lagi. Dijemput neneknya. Hanya gara-gara tebu satu ruas rusak tabu serumpun. Nah, dibuang aja. Tak bisa diperbaiki. Antum kalau zalim-zalim ya tak bisa diperbaiki ya sudah. Dipanggil aja orang tuanya. Tanya siapa tadi? Si Azka dan Taufik. Antum kalau dizalimi lapor. Kami selidiki. Tapi kalau tidak pernah dilaporkan, tidak pernah dikadukan, kami tidak tahu. Orang tua kalau anak-anak mengadukan mereka, kami tidak tahu. Kalau dia mengadak kepada orang tua, mengadu kepada orang tua, beritahu kepada kami ada apa masalah. Karena kami tidak ada mengajarkan kezaliman dan tidak membiarkan kezaliman. Kalau ada di luar pengetahuan kami. Karena bapak ibu juga di rumah tidak akan mengawasi juga anak siang malam. Tidak juga. Yang paling sayang kepada anak-anak sini Pak Andri, tidak siang malam juga mengawasi anak-anaknya kan? Kan tidak siang malam juga. Nah. Paling-paling si Karam yang zalim kepada kita sekarang. Kiram ya. Biasa saja, nama saya Kiram. Tanyanya, bolehkah kita membalas bully kepada orang yang membuli kita lebih daripada buliannya kepada kita? Yang pertama, yang terbaik ini, kalau bisa, la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Surat Fussilat. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan. La tastawil, tidak sama. Tidak sama yang namanya hasanah dengan sayyi'ah. Tidak sama. Bagaimanapun menyamakan hitam dengan putih tidak sama. Siang dengan malam tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Kalau memang tidak sama, idfa. Yang terbaik, yang terbagus itu tolaklah, balaslah kebaikan, tolaklah keburukan, kejahatan itu dengan kebaikan. Hiya ahsan, yang lebih bagus, begitu. Membalas orang yang melakukan buruk dengan yang baik. Kalau bahasa Minangnya dipungkang orang dengan cik kabau, pungkang yogodok batinta. Tapi ini tidak bisa sembarang orang. Wa ma yulaqqaha, tidak bisa orang ini memperbuatnya kecuali orang yang sabar dan orang yang inginkan dzu hazzin azim. Orang yang inginkan keuntungan, kemuliaan, kebesaran di sisi Allah. Tidak bisa kita balas dengan kebaikan, jangan membalas. Itu yang kedua. Maafkan. Nanti ketemu dalam Quran surah Asy-Syura, tidak salahnya. Maafkan saja. Istilahnya wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun misluha. Balasan keburukan, keburukan juga. Tapi faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha. Faman afa, siapa yang memaafkan kezaliman itu, wa aslaha, dan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya, fa ajruhu, maka ganjaran pahalanya Allah
atas Allah. Allah telah memastikan, mewajibkan kepada dirinya untuk mengasih ganjaran pahala kepada orang yang memaafkan dan berlaku baik terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Surat Asy-Syura. Surah Asy-Syura surat ke-42 ayat 40 sampai 1. Tapi yang ketiga, kita tidak bisa membalas dengan kebaikan. Sulit memaafkannya. Sulit memaafkannya. Istilahnya walaman tasara. Siapa saja yang membela diri daripada kezaliman. Walaman tasara. Dibelanya dirinya, dipertahankan dirinya, agar orang jangan berlantas angan sewenang-wenang ketaluan kepada dirinya. Hanya sekedar membela diri saja, ba'da zulmi, setelah dia dizalimi itu, faulaika ma'alaihim min sabil. Mereka tidak dapat disalahkan karena dia membela. Ada 3 tingkatan. Tingkatan ketiga, boleh membela diri, tapi tidak boleh membalas melebihi daripada kezalimannya. Cuma kita di pondok yang terbaik itu, dan harus begitu aturannya, laporkan kepada guru. Kita punya guru BK 4 orang di sini. Ya, 4 orang. 4 orang. Ibu A, Ibu B, Ibu C, Bapak A. 4 orang guru. Atau pengasuh kita ada. Karena kalau kita membalas nanti terjadi siapa namanya? Perkelahian. Damaikan, islah. Wa in ta'ifatani, jika ada 2 golongan, 2 kelompok orang, keduanya berseteru, bermusuhan, disuruh islah. Islah itu memperbaiki lagi, hubungannya rusak. Bisa dipahami Azka? Siapa lagi? Taufik. Perlu garis bawahi lagi, kalau antum tidak pernah melaporkan teman kita yang menzalimi kita, kami tidak tahu. Karena perbuatan itu di luar sepengetahuan kami. Kalau depan kami tidak kami biarkan. Di depan kami antum tidak kami biarkan. Masa dibiarkan? Laporkan, kadukan. Kita akan proses dengan secara bijak. Itu kezaliman. Ya. Dan itulah jawabannya kepada. Tapi ada juga kawan kita, coba simak nih. Alun tasingguang nyolah kenai. Apa bahasa Minangnya itu? Alun tasingguang lah kenai, apa bahasa Minangnya? Ini tersinggung namanya. Singgung. Kalau kena itu pas. Perhatikan lagi. Ini tersinggung namanya. Tersinggung, tergeser. Kalau yang kena, tuh. Kena. Belum dia tersinggung, tapi dia sudah kena. Ini yang paling parah. Apa yang paling parah? Karena enyenya. Karena itu dia hebat pula, dia membikin ulah. Bikin masalah. Ya begitu. Barangkali antum itu uwiya. Baca semuanya. Uwiya. 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 Apa itu uwiya? Apa itu uwiya? Cirayang. Cirayang, tahu cirayang? Saya suka ganggu orang, usil. Nanti orang marah, kita nangis. Uya cirayang, usil. Lalu orang tidak senang diusili, marah orang. Belum tersinggung dia sudah kena.
Atau tersinggung hati berobat kenai. Tersinggung sedikit saja, seakan-akan dia sudah parah betul kenanya. Sama dengan wawau kemarin Nabi lihat di tayang wawau. Wawau, tahu wawau? Entah hebat pula orang memvideokannya. Tidak tergeser apa-apapun, dia lalu tertelentang, lalu mengengeng-engeng dia. Marah hidup sebangnya. Ini dramatisasi daripada siapa ni? Si wawau. Ini dia. Okey, supaya jangan lama betul, sudah panjang dia. Sudah paham itu azkar? Mana azkar tadi? Gus, si Taufik. Ya, kita lanjut. M. Zaki Al-Waris. Kelas berapa ini? Zaki Al-Waris. Kelas berapa? Ini 77 saja ya. Dari mana M. Zaki? Dari Padang. Ini yang kemarin juga nih. Azki yang kemarin juga nih. Zaki yang kemarin juga. Oh ya, kampungnya masih di Padang juga. Hebat ya. Coba salam sama orang tuanya. Oh, ada orang tuanya. Ada menyimak orang tua biasanya. Oh bagus ya. Ulang lagi. Assalamualaikum. Ini salam orang partai ini ya. Partai dia. Dari Padang, Lutfi Khairul. Kelas berapa? Janganlah seperti itu, Nabi marah saja Nabi. Dari mana? Pelupuh. Padang Kudo di Singgalang. Oke. Ada orang tuanya? Coba salam sama orang tuanya. Bagus. Tanya beliau berdua ini, bagaimana hukumnya jika kita membeli daging? Ya. Tetapi kita tidak tahu kalau menyembelih itu menyebut nama Allah atau tidak. Ya begitu. Bagaimana hukumnya jika menyembelih memakai teknologi modern atau mesin? Apakah halal dimakan? Bagus. Hebat antum berdua ya. Kompak tanyanya ini. Ya. Oke, silakan duduk. Ini anak kita bertanya tentang memakan daging yang dibeli di pasar. Kita tidak tahu apakah penjualnya ayam atau potong bebek angsa, apakah dia pakai bismillah atau basmalah apakah tidak, atau membeli sapinar kerbawati dagingnya, apakah ini penyembelihnya memakan pakai bismillah apa tidak. Itu tanyanya ya. Ya Khairul. Pertama, jawaban para ulama dan juga kita fikih kita ketemukan bahwa yang penting kita dulu tidak boleh ragu. Yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa disingkirkan oleh yang syak. Yakin dulu. Kalau rata-rata masyarakat kita jelas Islamnya dan kita berada di lingkungan kaum muslimin, komunitas Islam di suatu daerah, umumnya di negeri kita ini, maka ketika kita berbaik sangka mereka orang muslim. Ayam, itik, gulai pangek muda, atau jawita yang disembelih, karena kita berada di daerah Islam, walaupun penyembelihnya taruh tidak salat, maka ketika itu halal untuk menghilangkan keraguan memakannya nanti pakai bismillah. Tapi jelas-jelas kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia menyembelihnya, memotongnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak islami, tidak sesuai syar'i. Jangan dimakan, jangan dibeli. Kalau jelas-jelas betul kita tahu
melihat dengan mata kepala atau sudah menjadi rahasia umum, dia menyembelih pakai patah saja, diambilnya kepala, atau diambilnya kapak, diginikan. Sadismen namanya. Jauh kita, jelas kita. Maka hindari membeli dagingnya atau hewan potongannya. Yang kedua, jika kita berada di lingkungan yang namanya homogen. Apa itu homogen? Ya, sama dengan alien, sama. Bukan homo. Kita berbaur, bercampur dengan kepercayaan atau orang agama lain. Dan kita tahu pula penyembelihnya kebanyakan orang-orang yang tidak tahu kita asal muasalnya atau terindikasi dia tidak Islam. Kalau ragu, jangan dibeli, jangan dimakan. Atau ketika membelinya ditanya sama dia, kalau kita ragu, kami kena muslim ini. Atau carilah di pasar itu yang bertuliskan halal, rumah makan muslim, tiba dimakan. Ada orang menghadiahkan kepada kita daging atau apa, jangan selidiki, karena umumnya di masyarakat kita Sumatera Barat itu jarang orang yang tidak muslim. Terima saja, baca bismillah. Masih ragu juga, tinggalkan. Tinggalkan saja. Maya ribka ila malil ribka. Tinggalkan apa yang meragukan, tempuh apa yang tidak meragukan. Yakin. Jawabannya, bagaimana besok ini kasih orang ngasih daging korban, terimalah. Yang mau korban pasti orang muslim. Yang berkorban pasti orang muslim, tidak mungkin orang lainnya berkorban. Kecuali orang mengantarkan sesaji. Tahu sesaji? Antaran. Dia menyembelih itu atas nama mbahnya, atas nama dewa-dewinya. Lalu dicampakkan ke tempat tertentu untuk hantaran-hantaran. Ini jangan dimakan, karena dia menyembelihnya bukan atas nama Allah lagi. Malahan ulama kita juga berbeda pendapat. Apakah hukum baca bismillah itu sunat atau wajib ketika menyembelih? Rata-rata kelompok Syafi'iyah mengatakan sunat. Selain beliau mengatakan wajib. Yang penting niatnya. Nah, jadi kembali kita tadi, jawabannya kalau kita berada di tengah-tengah kaum muslimin, lalu daging-dagingnya kita beli mereka, tidak usah ditanya-tanya, tidak usah selidiki, makan sajalah, tapi jangan mentah-mentah, dimasak dulu. Dan itu memakannya dengan bismillah. Kalau kita berada di negeri yang Islamnya tidak berapa, maka di situ baru kita harus hati-hati dan waspada. Carilah tempat-tempat yang halal. Bahkan di Korea sekarang pun sudah ada rumah makan muslim. Di Cina juga ada. Nah, carilah tempat itu. Cuman kalau kita ragu, bercampur antara kaum muslimin dengan kaum orang yang tidak muslim di suatu negeri, suatu tempat, di pasar-pasar banyak. Bahkan ada jadi orang-orang yang agamanya tidak sama dengan kita, menyembelih, menjual daging. Itu betul, pilahlah, carilah tempat pedagang muslim. Atau kalau kita ingin juga ini lebih murah di sini, tanyalah kepada yang non muslim itu. Ini siapa menyembelihnya? Ini jawaban untuk M. Zaki Al-Waris, Lutfi Khairul. Fahim? Tum? Masih ada waktu kita sedikit lagi nih. Rizka Fidelia, kelas 7J. Ada Rizka? Mau berdiri silakan. Ya, dari mana Rizka? Batu sangkarnya di mana 5 kaum Rambatan apa? Simpang Gelugua. Pagaruyang Babatu Sangka. Oke, Pagaruyang bagus.
Pagaruyuang Rizka Firlia tanyanya 7J. G. Kenapa Assalamualaikum sama ayah bundanya, lupa. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum ayah bunda. Oh ayah bunda bukan ayah, bukan ibu. Assalamualaikum ayah. Ini anak kita Rizka bertanya, kenapa perempuan ketika salat berjamaah tidak boleh membaca amin keras-keras? Ya tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim, amin keras-keras tidak boleh baca. Tertangkap tak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin keras-keras tidak boleh dibaca. Silakan duduk. Perempuan kalau dia salat sendirian bersama imam, imam itu orang lain, tidak boleh dia baca keras-keras amin. Bergumam saja terdengar di telinga. Tapi kalau banyak perempuan di situ dan di masjid juga ada laki-laki lain dan ada mahramnya, boleh. Sekedar teringal di komunitas perempuan. Tetapi pada dasarnya perempuan memang tidak bagus, tidak baik mengeluarkan suara keras-keras ketika baca amin, karena dikhawatirkan. Kalau boleh, boleh. Tapi jangan berteriak-teriak tinggi-tinggi seperti laki-laki. Pada rasanya boleh saja. Cuman tidak lazim, mengingat keadaan ketika itu, suasana ketika itu. Maka jawabannya adalah sebaiknya perempuan membaca amin hanya terdengar di telinganya. Jangan bergumam, jangan di hati. Baca, sebab man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bertepatan bacaan aminnya dengan imam dan malaikat, diampunkan dosanya. Itu salah satu dalil. Maka tanya jawaban si Rizka tadi, kalau perempuan sendirian jadi makmum sementara laki-laki sudah di depan, jangan dia keraskan. Tapi kalau banyak perempuannya di depan juga ada mahram kita, silahkan keras-keras, tapi jangan mengeraskan seperti laki-laki. Lalu bagaimana kalau kita di sini, silahkan baca amin, sekedar kita perempuan saja mendengar, tidak masalah. Ya, ringkas saja ya, Rizka. Fahim? Fahimti? Mana dia? Fahim? Mana Rizka tadi? Hilang dia. Oh, ketawa dia ya. Tasbita Melani Kadafi. Tasbita Melani Kadafi. Laki-laki perempuan ini. Oh, kelas berapa? 7E, J, I. Dari mana Tasmita? Lubuk bule. Kubang putih ya? Ada kubang yang putih. Oke. Salam sama ibu bapaknya. Bagus. Ini anak kita namanya Tasmita, ibu ayah bunda. Tanyanya apa hukumnya jika memakai kacamata ketika salat B? Itu tanyanya. Bagus, silakan duduk. Kacamata. Perhatikan. Ini perhatikan lagi nih. Pasang bagus-bagus kopiahnya. Jangan bikin ulah juga. Anggota sujud kita ada 7. Umirtu an asjuda bisab'i a'zum. Aku diperintah, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 anggota tulang. Perhatikan. Ini siapa yang tidak perhatikan, Nabi suruh sujud ke depan. Tunjuk, kening. Kening. Baca. Kening. Hidung. Dua telapak tangan. Dua lutut. Dua ujung-ujung. Jari-jari. Kaki. Berapa? 8. Bilang lagi. Kening. Hidung. Dua telapak tangan. Dua lutut. Dua ujung-ujung. Jari-jari. Kaki. Berapa anggota? 8. Cuman
hidung dianggap satu dengan kening. Menjadi itu tujuhnya namanya anggota sujud. Harus menempel ke tempat kita sujud. Andaikan kacang mata ini mengganggu sehingga akibatnya kening tidak menempel, hidung tidak menempel, maka jangan pakai kacamata. Apalagi kacamatanya kacamata jariang besar atau menutupi wajah yang berakibat bisa-bisa ini jabahah kita tidak menempel ke tempat sujud. Tetapi kalau kita tidak sujud-sujud, boleh pakai kacamata. Kapan tidak sujud-sujud? Salat duduk. Orang salat duduk di atas pesawat atau atas kursi. Bagaimana salat duduknya? Ya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Boleh? Karena tidak mengganggu. Di atas pesawat, atas kendaraan tidak bisa sujud ke bawah. Kalau begitu kondisinya, perhatikan, begitu kondisinya, jadikan batas yang paling rendah sujud. Kita bisa sujud begini. Nah, itu sujud di mana? Nah, maka rukuknya di tengah-tengah. Coba laki-laki sebelah sini. Kelas berapa ini? Abi ingin antum ini. Anggap diri atas pesawat. Coba semuanya. Letakkan buku. Letakkan buku. Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. Tahu semua. Anggap di atas kursi sakit atau di atas pesawat atau di atas bus yang tidak memungkinkan kita turun ke lantai untuk sujud. Rukuknya separuh, sujudnya akhir bawah. Kita rukuk ya, Allahu Akbar. Tengah. Samiallahu liman hamidah. Sujud ke bawah, Allahu Akbar habis-habis. Duduk lagi, Allahu Akbar. Begitu. Karena kacamata ketika itu tidak mengganggu, sebab kening kita dan hidung kita tidak akan menempel ke bawah, boleh pakai kacamata. Faham? Faham tuh? Ini kelas 11. Ada kelas 11 ini. Mana kelas 11 orangnya? Coba lihat. 3 orang kelas 11. Yang laki-laki berapa orang kelas 12? Hah? Kalau ada yang tidak hadir, dipanggil nanti. Ya. Paham tuh? Paham tuh? Tapi jika kacamatanya besar, kecil, tidak akan mengganggu kening ini tercecah ke tempat sujud. Misalnya ini kalau dipakai tidak mengganggu, bisa tercecah kening dan hidung, pakai. Itu saja ukurannya. Cuma kalau mengakibatkan kening kita terangkat atau hidung kita tidak menyentuh, tanggalkan kacamata. Faham tasbitah? Faham ti? Tasbitah. Tasbit. Ada faham ti? You understand? Lain mengerti tak? Bahaya betul ni. Sudah bahasa Cina pula kita tak mengerti juga. Okey, bagus. Wanisha Ufairah. Wanisha Ufairah. Kelas 7 kah? Kuainisha. Kuainisha. Ada Kuainisha. Silakan. Boleh? Mau berdiri silakan. Tidak apa-apa berdiri. Kalau malu tidak masalah. Hafsah Hamidah. Ada? Hafsah Hamidah. Mana ini? Cepat-cepat waktu sudah habis. Hafsah. Oh ini dia. Dari mana Hafsah? Lu buat bantu. Karani dari mana Karani? Hah? Bas. Oh, ini yang makan memberi kerupuk tak? Oh enggak. Salam sama ibu ayahnya. Hafsah.
Bagus. Tanya si Kunaisa dengan Hafsah, apa hukum memanjangkan kuku itu? Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bagus. Silakan duduk. Ada khamsun minal fitrah, 5 yang termasuk fitrah kita. Pembawaan yang telah Allah berikan kepada kita, ingin bersih, ingin rapi, ingin bagus, ingin baik, namanya fitrah. Atau fitrah keagamaan kita. Rasa ada kita bertuhan itu fitrah. Nah, sekarang yang fitrah. Fitrah yang Allah berikan kepada kita adalah bersih, rapi, bagus, baik. Itu fitrah kita. Ada 5 fitrah yang memang disunnahkan kepada kita. Dengarkan baik-baik. Sini. Yang pertama, 5 ini. Namanya khamsun. Dalam hadis lain 10. Yang 5 kita sebut. Berkhitan bagi laki-laki. Bagi perempuan, lihat situasi kondisi. Taklid, memendekkan, memotong kuku. Mencukur, mencabut bulu ketiak. Siapa yang ketawa bidik. Memotong, memendekkan bulu kemaluan. Sudah berapa? Yang kelima, apa tadi? Berkhitan, kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, tapi ada aturan. Wukita lana, diberi kami waktu tenggang paling lat untuk memotong kuku, jangan melebihi 40 hari. Itu kata sahabat. Memanjangkan kuku, kukunya makruh sampai kepada tingkat tasyabuh, bisa haram. Bahaya memanjangkan kuku. Di bawah kuku ada yang harus tersentuh oleh air ketika berwudu, ketika mandi. Ketika mandi wajib, ketika berwudu, kalau tidak sampai air ke bawah kuku, di bawah kuku yang memanjang, maka tidak sah wudunya. Mandinya belum sempurna, mandi wajib, antum berdosa. Lebih-lebih di bawah kuku itu ada menyimpan sekian zat-zat, kuman-kuman bakteri yang tersimpan di bawahnya kalau panjang. Maka diberi waktu. Yang terbaik menurut sebagian pendapat memotong kuku dari Jumat. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan cara mengunting kuku dari mana asalnya, dari mana dimulai. Ditanyanya, apa hukum memanjangkan kuku? Hukumnya makruh sampai ke tingkat haram hukumnya. Yang terbaik ikuti fitrah kita, suka bersih, suka baik, suka bagus, suka indah. Memanjangkan kuku tidak indah, tidak baik, kegaya-gayaan. Orang ingin menampakkan koteknya atau menampakkan siapa dirinya, maka potong kuku. Kita di sini diharuskan potong kuku setiap Jumat. Bahaya memanjangkan kuku yang tadi, tidak sampai air situ. Juga nih, bukan hanya kuku, bulu-bulu di badan juga. Ini tidak dipanjangkan karena tidak di tempatnya. Ya, ada 2 pertanyaan lebih ringkas. Fahim, Hafsah, Wainisa. Yang ke-9, Fizatul Hasanah. Cepat, Fizatul Hasanah ada. Oh, silakan. Dari mana Fiza? Ini anak kita Fizatul Hasanah. Azira Aisyah. Azira. Itu juga orangnya. Oh, silakan. Dari mana ini?
Payakumbuh. Ibu bapak, ini Fizatul Hasanah dan Azira Aisyah bertanya, apa hukumnya memamer-mamer membanggakan pekerjaan orang tua? Sombong. Berbangga-bangga tentang kehebatan orang tua pekerjaannya bisa mendidik kita untuk sombong, melecehkan, merendahkan orang lain. Sombong terbagi dua, al-kibru terbagi dua. Pertama, sombong ke atas, al-batru. Gamtun nas, batrul haq. Batrul haq adalah menolak kebenaran yang datang daripada Allah. Gamtun nas, melecehkan, merendahkan manusia. Ketika kita membangga-bangga pamer dalam rangka melecehkan, meremehkan, menganggap enteng sepele orang lain, sombong. Hukum sombong haram. Jangan pamerkan orang tua kita hebat di sana sini. Islam mengajarkan kita adalah tidak memamerkan siapa orang tua kita. Kalau mau bangga, bangga kepada diri sendiri. Ha anaza, ini saya. Nampakkan kelebihan kita, kepintaran kita, baru. Kalau membanggakan orang tua, tidak ada. Hukumnya bisa sombong dan haram. Ya, ringkas saja ya, tidak panjang. Terakhir, zahwa aliyah. Zahwa. Ini dia, zahwa kelas 11. Iya. Zahwa dari mana? Zahwa. Kubang putih ya. Mahammah husna. Oh itu, bagus. Dari mana nih Mahammah? Batam. Jembatan. Kalimantan. Mahammah Kalimantan. Ini kepada ibu bapaknya. Mahammah ini bertanya dengan zahwa. Tanyanya, apa hukumnya tulisan nama Allah di masjid? Sering kita lihat di arah kiblat, kadang-kadang digandeng dengan Muhammad, kadang-kadang dengan nama Allah. Ringkas saja dijawab ya. Pada dasarnya Nabi SAW melarang kita mengukir-ukir, menghias masjid, itu pada dasarnya. Dalam sekian banyak hadis dan kitab-kitab tentang ta'mirul masjid dibahas itu. Dasarnya Nabi melarang tasyid, mengindah-indah, mengukir-ukirkan masjid gaya museum, gaya rumah ibadah orang lain. Ini kita sudah terbagus nih, polos, tidak ada aksesoris. Tetapi bagi orang tertentu suatu kebanggaan memamerkan karya seni. Sampai lampu dipajang seakan-akan museum. Ini sebenarnya tidak dibenarkan. Cuma kadang-kadang itulah dia, sebagian pengurus habis uang untuk membeli ukiran-ukiran, memajang-majang tulisan-tulisan. Bahkan dibanggakan pula tulisan Arab banyak-banyak ukiran. Bisa mengalihkan perhatian orang ke kesukaan orang. Pada dasarnya boleh, Nabi melarang. Apakah juga nama Allah tidak boleh? Jangan di kiblat. Jangan di kiblat. Di sini ada nih. Oh, lain tak ada. Cuman kalau sekedar barangkali bisa ditolerir. Cuman kalau sudah keterlaluan menghias masjid, walaupun dengan kaligrafi, khat-khat, kalau masjid jangan. Mau di museum, mau di pustaka, mau di rumah, silakan. Tapi masjid jangan jadikan tempat pajangan seni. Sederhana saja. Kita ini sudah sederhana ini. Dan jangan taruh di depan yang akan bisa mengganggu kekhusyukan. Kalender lah, laporan keuangan lah. Kadang-kadang orang tertarik ke situ. Ini ringkas saja dijawab ya. Makasih atas semuanya, karena ini sudah waktunya habis. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.